Misalnya ketemu seorang anak misalnya dengan kondisi gejala sakit perut di kanan bawah. Untuk di rumah yang bisa dilakukan oleh orang tua nih sebelum misalnya membawa ke dokter atau ke vaskes, itu apa yang bisa dilakukan? Nomor satu, jangan panik. Ya, Jangan panik, tetap tenang, nggak perlu langsung buru-buru dibawa, kecuali kalau dia ada tanda-tanda bahaya. ya, Tanda bahayanya apa? Nyeri perutnya terus-menerus, dia bukan hilang timbul, ya nggak terus-menerus di kanan bawah, iya. udah menetap. Ada gejala muntah-muntah, gejala saluran cerna, muntah-muntah, atau dia sampai demam. Sampai demam tadi berarti Mm-mm, kemarin udah sampai peradangan di betul, seluruh perut ya? betul. Mhm. Atau ya tadi, bukan hanya di kanan bawah, tapi udah berpindah jadi seluruh perut. Itu mesti buru-buru ke rumah sakit. Kalau memang mau masalahnya betul-betul selesai, tentu kalau ada yang meradang dan beresiko, diangkat usus buntunya. Nah, kalau untuk langkah pencegahannya sendiri, ada nggak sih Dok nih? Pasti kan di sini sebagian besar mama-mama yang nonton nih anaknya masih sehat gitu, alhamdulillah nggak mengalami usus buntu. Tapi gimana sih cara biar anaknya nggak mengalami usus buntu ini, peradangan usus buntu ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Mama and Dad semuanya, ayah bunda, abi umi di seluruh Indonesia? Nah, bertemu lagi nih dengan saya Dr. Reza Palevi dan Dr. Hardian Gunardi, spesialis bedah, subspesialis bedah pediatri. Nah, sebelumnya di part satu atau episode satu pembahasan mengenai apendisitis akut pada anak, kenali gejalanya, kita udah membahas nih bersama Dr. Hardian, apa itu usus buntu, apa guna atau manfaatnya, apa penyebab usus buntu pada anak, bagaimana gejalanya, apa ada beda antara gejala usus buntu pada anak dan pada dewasa. Kali ini kita akan masuk ke part 2. Di part 2 ini kita akan kelanjutan dari part satu kemarin, tapi pembahasannya lebih dalam lagi nih. Kita akan bahas seputar bagaimana sih untuk penegakan diagnosisnya, kemudian bagaimana penanganan usus buntu pada anak ya. Ini akan kita bahas lebih dalam lagi. Tapi bagi Mamdet yang belum nonton part satu, saya sangat menyarankan untuk nonton dulu part satu. Kan di part satu juga Mamdet bisa mendapatkan informasi siapa sih Dokter Hardian yang hari ini bersama saya. Nah, kalau belum kenal nanti jangan lupa putar di part satunya. Nah, oke, kita akan lanjut kali ini di part 2. Apa kabar Dokter Hardian? Baik, Dokter Eva. Baik ya, di episode lalu kita udah bincang-bincang nih dok tadi mengenai awal ya, mengenai peradangan usus buntu atau apendisitis akut pada anak. Nah sekarang kita akan melanjutkan nih dok ya, topik pembahasan kita yang udah seru banget kita bahas di part satu kemarin. Saya lihat juga banyak nih ternyata yang Mamedet yang likes, banyak juga yang komen-komen nih, sehingga akhirnya oke kita buat nih part 2-nya agar lebih dalam dan menarik lagi. Oke, jadi sekarang kita masuk ke penanganan dok ya. Tapi sebelum penanganan tentunya banyak kan kita untuk penegakan diagnosis dulu tadi. Kemarin dokter udah mengatakan juga nih, sebenarnya ada diagnosis banding atau kemungkinan-kemungkinan lain ya dari usus buntu, peradangan usus buntu pada anak. Bisa jadi dari saluran kemih ataupun kalau pada anak perempuan bisa juga karena dari organ genitalia internanya. Nah untuk memastikannya nih dok, ada nggak dok yang harus dilakukan pemeriksaan entah itu lab, entah itu mungkin ronsen atau USG, bagaimana dok? Ya, jadi untuk pemeriksaan penunjang, biasanya sih untuk kasus radang usus buntu atau apendisitis itu biasanya kita bisa menegakkan secara klinis. Artinya sebetulnya 80-70% kasus bisa ditegakkan tanpa pemeriksaan penunjang. Iya, Nah, pemeriksaan penunjang kalau gitu di mana tempatnya? Pertama, kalau kita ingin mempertajam diagnosis. iya, Satu, kalau kita ada keraguan-raguan, oh mungkin nih bukan apendisitis, mungkin kasus yang lainnya, kita biasanya memesan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan radiologi. iya. Radiologi untuk ngelihat strukturnya. Bisa USG atau CT scan abdomen atau CT scan perut. Atau kalau dari lab sendiri biasanya berkaitan dengan kita mungkin yang kita periksa adalah penanda-penanda infeksi, dan kalaupun apa namanya dia memang kita curiga nih usus buntu, kan biasanya akan berujung dengan operasi. Maka pemeriksaan lab tadi fungsinya untuk persiapan operasi juga sekalian.
Oke, jadi pemeriksaan darah ada, Mhm, kemudian pemeriksaan imaging juga ada, betul. Dok, ya? Oke. Nah, kalau untuk penanganannya sendiri bagaimana? Mungkin kita mulai dari penanganan di rumah dulu nih. Tadi kan memang Dokter Eva di episode sebelumnya udah bilang nggak boleh self diagnosis, tapi misalnya ketemu seorang anak misalnya dengan kondisi gejala sakit perut di kanan bawah. Untuk di rumah yang bisa dilakukan oleh orang tua nih sebelum misalnya membawa ke dokter atau ke vaskes, itu apa yang bisa dilakukan? Nomor satu, jangan panik. Ya, Jangan panik, tetap tenang, nggak perlu langsung buru-buru dibawa, kecuali kalau dia ada tanda-tanda bahaya. ya, Tanda bahayanya apa? Nyeri perutnya terus-menerus, dia bukan hilang timbul, dia nggak terus-menerus di kanan bawah, iya. udah menetap. Ada gejala muntah-muntah, gejala saluran cerna, muntah-muntah, atau dia sampai demam. Demam tadi berarti Mhm, kemarin udah sampai peradangan di betul, seluruh perut ya? betul. Mhm. Atau ya tadi, bukan hanya di kanan bawah, tapi udah berpindah jadi seluruh perut. Itu mesti buru-buru ke rumah sakit. Ada gejala dari BAB nggak, Dok? Misalnya BAB-nya jadi berdarah atau apa, itu merupakan tanda atau sebenarnya nggak spesifik untuk Kalau ini? berdarah mungkin enggak, tapi kalau diare bisa, atau Diare? justru BAB-nya jadi susah. Kadang-kadang dengan adanya radang di usus buntu, terus posisi dia agak ke belakang, dia nyenggol usus besar lainnya, karena dia nyenggol, dia ikut bikin peradangan di usus lainnya. Jadi kalau dia meradang, dalam tanda kutip, fungsinya nggak berfungsi baik. Jadi dia penyerapannya berkurang, kadang-kadang dia jadi diare. Atau kalau dia jadi malas gerak, jadi susah BAB gitu. Tergantung dari gejalanya, dari anak ke anak beda, dari posisi usus buntunya, terus anak satu anak ke anak lain gejalanya mungkin berbeda. Bisa bervariasi, Dok, ya. Betul. Boleh nggak, Mhm. Dok, diberikan obat anti nyeri? Apakah itu sebenarnya oke-oke saja atau sebenarnya malah nanti ketika dokter periksa udah nggak sakit perut lagi gitu? Misalnya katakanlah yang paling, lazim kan paracetamol nih, boleh nggak, Dok, diberikan? Betul. Sebetulnya nggak masalah, karena kalau kalau dibilang anak sakit jangan dikasih obat nyeri, ya nggak manusiawi juga. Karena kan Iya, nyeri, kita pengennya kan apa namanya, nyaman mungkin lah senyaman mungkin untuk untuk anak ya? anak, Iya. betul, bukan bukan kita nggak manusiawi kan, dibiarin aja sampai dokternya periksa, nggak seperti itu. Memang dulu ada anggapan, "Oh jangan dikasih dikasih anti nyeri, supaya waktu dokternya periksa, dia ketahuan bener nggak peritonitis." Tapi kalau kalau dia betulan ada radang di selaput perut atau di dinding perut, dia nggak akan hilang dengan anti nyeri. Mungkin iya berkurang, tapi dia tidak akan hilang, dan tanda-tanda yang lainnya tetap akan ada. Oke, Mhm, baik ya. Jadi kalau diberikan misalnya seperti paracetamol, mudah-mudahan sebenarnya nggak sampai juga menghilangkan atau menyamarkan gejalanya ya, jadi mhm, boleh-boleh saja. Baik, nah cuma nih kalau Dokter Eva kembali lagi dulu ke masa lalu mhm, nih, waktu kecil dulu di mhm. Aceh gitu. Kalau anak-anak sakit perut kan kadang-kadang dikasih bunga serunai ya, bunga Oke, terompet gitu di mhm, perut, atau mungkin ada juga yang balur dengan, mmm, minyak bawang, atau waktu dulu internship di NTT mhm, sama kita mhm, internship di NTT dulu juga ada, dari daun kedondong gitu ya. mhm. Tapi jadi waktu sampai ke IGD itu udah banyak rempah-rempah gitu Rempah-rempah. ya di perutnya. Sebenarnya itu boleh nggak sih, Dok, kalau misalnya anak sakit perut, curiganya, tadi ya kanan bawah misalnya atau seluruh perut curiga peradangan usus buntu diberikan obat-obat tersebut di Mmm, rumah? sebetulnya kalau untuk herbal, untuk itu, bukan saya kontra atau bagaimana, tapi kalau untuk, apa, pengobatan tradisional herbal tersebut, kita belum tentu ada penelitiannya, belum tentu ada, ya, evidence base-nya. Jadi kita kalau kalau ngomong nggak ada penelitiannya, kan semua obat sebenarnya kan kalau pasti ada keuntungan, ada resiko. Iya, Dengan kita ngebalurin sesuatu yang entah rempah-rempah, daun sesuatu atau bunga sesuatu tadi, kita tahu ada resikonya, resiko iritasi, resiko dia infeksi mungkin ya. infeksi di kulitnya. Tapi kita nggak tahu bener nggak ada manfaatnya. Jadi kalau kita menimbang-nimbang itu, saya akan bilang, "Saya nggak tahu manfaatnya, ini ada resikonya, lebih baik jangan." Iya, Gitu. Tapi kalau kalau ada yang memang sudah terbukti ada manfaatnya, silakan. Tapi baik. prinsipnya adalah selalu kita timbang-timbang kan, Dok. Iya, oke. Ada manfaatnya kah? Ada resikonya kah? Mana yang lebih berat? Oke, Iya. nah ini juga untuk menarik sekali ya, karena sakit perut ini merupakan sesuatu yang sering juga nih dialami oleh anak gitu. Jadi kita juga, sebagai orang tua jangan juga nih sembarangan gitu ya untuk memberikan sesuatu yang kita belum yakin atau belum ada penelitiannya untuk anak kita. Lebih baik memang kita percayakan ke tenaga medis yang memang sudah belajar mulai dari dasar fisiologi sampai dari penerapannya.
Oke, selanjutnya kalau memang tadi kan Dokter Harin mengatakan, oke dari gejala, kemudian kita tambah lagi misalnya diperkuat dengan pemeriksaan penunjang dan ternyata mengkonfirm ini suatu peradangan usus buntu. Nah, apa sih tindakan yang akan dilakukan oleh dokter bedah pediatri? Oke, nomor satu, kalau memang mau masalahnya betul-betul selesai, tentu kalau ada yang meradang dan beresiko, diangkat usus buntunya. Memang penelitian-penelitian di dunia ini berkembang ke arah yang lebih minimal invasif, artinya dia nggak gerasa kurusuk langsung operasi. Kadang ada yang dikasih antibiotik dulu gitu. Cuman memang sayangnya radang usus buntu ini cukup tinggi angka rekurensinya, artinya kekambuhannya. Kambuhannya. Belum lagi Betul. resiko tadi kalau sampai pecah ya dok ya? Betul. Jadi karena resiko kekambuhan itu, sebagian besar dokter bedah di dunia ini mungkin sepakat kalau dia ketemu dengan peradangan usus buntu, dia akan menyarankan untuk diangkat. Nah, yang berbeda mungkin adalah pendekatannya. Pendekatannya bisa operasi yang terbuka atau dia diteropong dengan laparoskopi. Gitu. Baik, menarik sekali nih ya. Jadi bisa terbuka, bisa juga laparoskopi. Kapan dipilih terbuka, kapan dipilih laparoskopi, Dok? Sebetulnya itu tergantung fasilitas, tergantung Oke. fasilitas dan ya dari dokter ke pengalaman dari dokter ke dokter. Karena operasi apa yang terbaik nggak ada. Itu hanya pendekatan. 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 Jadi tergantung kemampuan dari dokter bedahnya dan juga fasilitas di daerah atau di rumah sakit tersebut, Betul. Dok ya, gitu. Tapi apapun itu sebenarnya memang tujuannya sama Tujuannya untuk sama. mengangkat si usus buntu yang meradang tersebut. Betul. Oke. Nah, kalau udah diangkat, tadi kan dokter sempat bilang bahwa dia ternyata ada juga nih manfaat-manfaatnya gitu. Apakah berpengaruh untuk anak tersebut? Misalnya apakah daya tahan saluran cernanya akan menurun misalnya atau bagaimana, Dok? Oke, kalau diangkat terus gimana? Anggapan dari dulu kan usus buntu sebenarnya dalam tanda kutip nggak terlalu ada gunanya. Iya. Ya, memang dia sebagai cadangan. Tapi kalau cadangan dibuang kan nggak apa-apa juga, Iya. gitu. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong apakah ada efek langsungnya? Nggak ada Baik. efeknya. Tapi memang kalau ngomong ada nggak resiko dari operasi? Ada. Resiko selalu ada. Resiko bius dan resiko tindakannya Tindakan, ya. sendiri. Nah, kalau resiko bius mungkin yang berpengalaman, dokter Eva lebih berpengalaman, dokter anestesi mungkin yang dokter bius yang lebih berpengalaman untuk menjawab. Tapi kalau untuk resiko tindakan, setiap kali kita membuka perut, ada resiko nomor satu, perlengketan. Jadi ada resiko perlengketan, gejalanya bisa dari nyeri, suka nyeri bolak-balik, hilang timbul, gitu. Kalau yang berat sampai dia muntah-muntah. Tapi biasanya bisa hilang seiring dengan waktu. Tapi kalau berat sekali kita mesti operasi ulang. Itu satu. Kedua, karena kita memotong sesuatu, kita mengikat sesuatu, tentu ada resiko bocor. Cuman biasanya 99,9%, kalau kita nggak boleh bilang 100%, Iya. biasanya sih kalau dia tidak ada kelainan penyerta, biasanya sih aman. Aman, oke. Kecuali memang udah kondisinya berat, dia dalam keadaan yang pecah, ususnya udah bengkak semua, itu memang resikonya jauh lebih tinggi. Iya, baik. Ya makanya nih untuk mama semuanya juga ya, kalau memang nanti ternyata ya amit-amit anaknya mengalami peradangan usus buntu. Ketika dokter udah mengatakan, "Oke, ini indikasi bedah," maka jangan ditunda-tunda gitu ya. Walaupun memang tadi ada risiko, lagi-lagi kita menimbang nih antara manfaat dan risikonya. Betul. Karena kalau ditunda justru nanti kalau pecah, maka risikonya juga akan lebih besar, prosedurnya akan lebih sulit, komplikasinya akan lebih besar juga, dan ujung-ujungnya otomatis nanti yang akan mengalami tersebut anak, ayah, bunda semua juga gitu. Jadi kalau memang udah confirm diagnosisnya dan dokter bedahnya udah menyarankan untuk operasi, yuk langsung kita operasi saja gitu ya. Nah, oke, selanjutnya nih, tadi kita udah berbicara mengenai, penanganan usus buntu. Nah, kalau untuk langkah pencegahannya sendiri, ada nggak sih, Dok, nih? Pasti kan di sini sebagian besar mama yang nonton nih anaknya masih sehat gitu, alhamdulillah nggak mengalami usus buntu. Tapi gimana sih cara biar anaknya nggak mengalami usus buntu ini, peradangan usus buntu ini? Oke, jadi kalau ngomong bisa nggak dicegah usus buntu? Enggak. Kita nggak, sama kayak kita ngomong kanker bisa nggak dicegah? Enggak. Sebagian besar kalau kasarnya ngomong nasib. Kita bisa ngomong resiko setiap orang misalnya ada 10-20% kena usus buntu, ya kita nggak pernah tebak yang 10 itu siapa. Saya yang 1 apa yang saya yang 9.
kita nggak tahu. Jadi kalau ngomong bisa dicegah, enggak. Tapi kalau dari penelitian, dengan makan banyak serat, tren tersebut menurun. Oh, oke. Meskipun kita nggak ada hubungan langsungnya. Ke penelitian kan statistik yang main angka. Orang yang dengan diet tinggi serat, angka kejadian apendisitisnya berkurang. Tapi apakah saling berhubungan? Kita nggak tahu. Belum tahu. Kalau probiotik itu pernah ada penelitian nggak dok? Mungkin dokternya pernah membaca atau Rasanya belum. belum ya? Oke. Baik. Nah, ini terakhir nih pertanyaan dari Dokter Eva nih ya. Pengalaman. Untuk Dokter Hardian nih selama berkecimpung di dunia bedah anak ya selama sekolah. 5 tahun kurang lebih dok ya untuk spesialis bedah ya. Kemudian untuk bedah pediatri 2 tahun. 2 tahun, betul. Nah, atau mungkin selama ini pernah ke daerah juga dan lain. Saya lihat di CV-nya juga pernah berapa kali di daerah nih dok. Ada nggak dok pengalaman unik atau pengalaman menarik ya mengenai kasus peradangan usus buntu pada anak yang pernah Dokter Hardian temui dan tangani? Iya, memang radang usus buntu ada 1001 macam rupa. Mulai dari yang simple, sampai dengan yang berat sekali. Yang berat pun ada, yang dia udah beberapa bulan dalam tanda kutip dipiara, nggak disarankan operasi dia nggak mau, terus sampai timbul kita bilangnya abses. Jadi ada pengumpulan nanah di kanan bawah. Kantong nanah ya? Betul, karena dia bernanah, terpaksa mesti buka operasi yang besar. Operasi besar, dibebaskan semua. Tapi karena peradangan, sampai perlu di stoma tuh. Jadi nya keluar sementara lewat perut. Oh, gitu. baik. Jadi nggak kalau dibiarkan sampai pecah, sampai komplikasi seperti itu, ya tentu nggak enak buat semua ya. Buat dokter bedahnya nggak enak, buat pasiennya nggak enak, buat orang tuanya juga nggak enak. Jadi sebaiknya jangan sampai yang ya berlarut-larut. Kalau yang simple, operasi simple, itu kurang lebih berapa lama sih dok operasi usus buntu pada anak ini? Sekali lagi ada 1001 macam rupa dia. Kadang yang sederhana mungkin bisa setengah jam, 1 jam. Dengan laparoskopi pun durasinya kurang lebih sekian, setengah jam, 1 jam. Tapi kalau kebetulan lagi susah, kebetulan ada perlengketan, kebetulan dia bernanah, durasi itu sangat memanjang. Bisa sampai memanjang. Bisa sampai beberapa kali lipatnya. Oh, baik. Oke. Jadi Dokter Eva berharap sekali nih dengan podcast hari ini, Mama and Dad menyaksikan podcast hari ini ya, menambah wawasan. Bahwa Dokter Eva sendiri juga, wah ternyata seperti itu gitu ya. Banyak juga ilmu-ilmu baru yang Dokter Eva dapatkan dari Dokter Hardian. Dan mudah-mudahan Mama and Dad juga mengalami atau mendapatkan pengalaman yang serupa dari Dokter Eva. Bahwa dari pengalaman dan paparan dari Dokter Hardian tadi, kita ada insight baru nih bahwa apendisitis akut pada anak ini sesuatu yang kita nggak boleh tunggu-tunggu entar-entar nih ya. Jadi kalau memang sudah terdiagnosis, udah confirm, dan udah ada indikasi bedah, maka sebaiknya memang dilakukan pembedahan. Karena kalau delay, maka komplikasi lebih besar, durasi operasi lebih besar, dan resiko-resiko lainnya ya yang tidak dapat kita duga. Karena bisa juga ke darah ya kuman-kumannya dok ya. Kalau sampai dia ke seluruh perut, maka bisa juga aliran kuman itu ke badannya, bahkan sampai sepsis ya istilah kita gitu. Mungkin Mama and Dad masih ingat juga nih, pernah ada juga nih podcast mengenai sepsis ya, mungkin bisa dilihat lagi nanti. Terkait dengan salah satu resiko juga yang bisa terjadi kalau sampai peradangan usus buntu ini dibiarkan begitu saja, pecah dan membuat peradangan nanah di seluruh perut. Oke, nah sebagai penutupan dok, apakah ada kesimpulan atau take home message ini untuk Mama and Dad semuanya yang menyaksikan acara podcast kita hari ini? Oke, jadi mungkin untuk Mama and Dad yang anaknya mengeluh nyeri perut kanan bawah, kita lihat apakah ada tanda bahaya. Kalau dia nyerinya menetap, ada demam, disertai dengan gejala seperti muntah-muntah hebat atau gejala saluran cerna lain, segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Mungkin itu Dokter Eva. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Dokter Terima Hardian. kasih juga Dokter Jangan kapok Eva. dok ya untuk diundang lagi dalam pembahasan kasus lainnya yang menarik tentunya dan informatif. Nah, sekian acara podcast part 2 mengenai apendisitis akut pada anak, kenali gejalanya. Sampai jumpa di acara podcast IDAI di episode berikutnya yang tentunya akan menghadirkan informasi-informasi kesehatan yang menarik seputar kesehatan anak dan juga parenting yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Mama and Dad semuanya dalam pengasuhan anak dan juga pengetahuan untuk meningkatkan taraf kesehatan anak di Indonesia. Jangan lupa like,
share, dan subscribe acara podcast kita hari ini di akun YouTube IDAI TV. Dan juga Mamendet dapat mendengarkan acara podcast hari ini di Spotify IDAI Podcast. Dan jangan lupa nih kalau misalnya Mamendet merasa YouTube acara kali ini ya bermanfaat untuk Mamendet, jangan lupa juga nih di-share nih ke teman-temannya. Mungkin ada ibu-ibu arisan, ibu-ibu pengajian, atau teman-teman satu grup, satu circle-nya gitu ya, biar pada nonton juga. Jadi mudah-mudahan juga semakin banyak yang nonton, pahala juga nih buat kita, karena kan kita sharing pengetahuan ya. Oke, sekali lagi terima kasih Dokter Hardian atas Terima waktunya. kasih juga undangannya Dokter Eva. Ya, sama-sama. Saya tutup acara podcast kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.